Tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti kita tidak gas. Karena itu bagian komitmen dari kami untuk melakukan bersih-bersih. Bayangkan, lebih dari 50%, kan? Jadi yang hidup, yang pulang cuma 7 orang. Seharusnya terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum seharusnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Candrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang dan bukannya malah membuat terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat mulai menjalani persidangan pada Senin 17 Oktober 2022. Keterlibatan Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam Polri, memunculkan tanya banyak pihak tentang cara perwira tinggi Polri dalam menangani persoalan. Kapolri berkali-kali menegaskan bahwa kasus Ferdy Sambo mendorong Polri untuk bersih-bersih diri. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua mencoreng kepercayaan masyarakat pada institusi Polri. Dan saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti kita tidak gas. Karena itu bagian komitmen dari kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Dan ini sudah sering saya sampaikan di setiap arahan-arahan saya. Belum lagi dimulai persidangan pembunuhan Brigadir Yosua, tragedi Kanjuruhan pun terjadi. Kapolri kemudian mengambil keputusan mengganti Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta, dan menunjuk mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Belum sempat dilantik, Irjen Teddy Minahasa justru harus menghadapi dugaan terlibat dalam kasus narkoba. Polres Jakarta Pusat bersama Polda Metro Jaya mengungkap kasus narkoba yang menyeret beberapa personel Polri. Salah satunya mantan Kapolda Sumatera Barat tersebut. Saat ini Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadif Propam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Peristiwa bertubi-tubi yang melibatkan personel Polri memunculkan keresahan di tengah publik. Masyarakat mendorong Polri untuk memperbaiki diri secara menyeluruh. Bahkan, Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh pejabat utama Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres seluruh Indonesia untuk memberi arahan secara langsung. Peringatan Presiden jelas, Polri wajib mengembalikan nama baik institusi dengan bersih-bersih diri, bahkan menekankan untuk membatasi gaya hidup gagah-gagahan. Saya sudah perintahkan kepada Kapolri saat itu urusan judi online bersihkan. Ya udah. Saya nggak usah bicara banyak. Dan penegakan hukum untuk yang berkaitan dengan narkoba. Ini yang akan nanti bisa mengangkat kembali kepercayaan masyarakat terhadap
Polri. Sehingga saya ingatkan yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Langkah perbaikan dan bersih-bersih diri internal Polri bukan tanpa kendala. Ada budaya-budaya tertentu dalam tubuh Polri yang membuat niatan bersih-bersih diri ini terkendala. Ya, ekspektasi masuk ke Polri seperti apa para perwira-perwira muda ini sekarang ya. Mungkin bapaknya itu ya dulunya jenderal polisi ya. Kemudian kehidupannya sudah baik, mereka kemudian masuk polisi mau apa ya? Mau apa? Mau melayani masyarakat atau mau mencari kaya? Saya catatan IPW ya. Oke, baik. Perhatikan soal penyalahgunaan kewenangan di dalam proses penegakan hukum. Itu yang paling masyarakat mengalami kekecewaan. Metode penilaian dan penempatan jabatan dalam organisasi Polri memang perlu perbaikan. Kejahatan itu tersimpan di dalam hati, itu tidak bisa terdeteksi. Oleh karena itu perlunya fungsi pengawasan kesatuan lain. Intelkam Polri dan Propam itu harus aktif memantau ya dugaan-dugaan anggota termasuk perwira tinggi yang punya potensi melanggar hukum. Di sini penting sekali. Karena tidak kita bisa berharap seseorang itu bisa bersih dan bertanggung jawab kalau tidak ada pengawasan check and balances dari kesatuan yang lain. Perbaikan tidak mungkin parsial. Perbaikan paripurna bagi institusi kepolisian jauh lebih penting dari sekadar fungsi kontrol pada tiap-tiap unit kerja kepolisian. Perbaikan menyeluruh harus segera dilakukan. Memperbaiki institusi Polri bukan sekadar untuk meningkatkan persepsi publik. Perbaikan dibutuhkan untuk menjamin pelayanan dan ketertiban hukum pada masyarakat agar keadilan selalu menjadi dasar pelayanan Polri dalam mengabdi kepada seluruh masyarakat di negeri ini.